Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat bertemu kembali para mahasiswa yang saya sayangi. Kali ini saya akan membicarakan topik tentang komunikasi dan kolaborasi. Mengapa topik ini penting dan relevan? Tidak lain karena saat ini keseharian kita itu dipenuhi oleh aktivitas kegiatan yang memerlukan kolaborasi dan komunikasi dengan pihak-pihak orang-orang lain di sekitar kita. Terutama saat ini sudah mulai banyak kegiatan yang itu didukung oleh internet dan teknologi-teknologi yang terkait. Mulai banyak kegiatan-kegiatan kita yang memerlukan komunikasi dan kolaborasi yang dijalankan secara online, ya, dengan video conference, dengan chatting, dengan macam-macam. Nah, itulah yang kemudian membuat komunikasi dan kolaborasi ini menjadi relevan. Kita ingin agar pelaksanaan tugas-tugas kita terutama di dalam setting online tadi itu bisa berjalan dengan lancar, kita bisa menghasilkan sesuatu yang menjadi tujuan kita dengan baik, dan untuk itu diperlukan komunikasi dan kolaborasi yang baik juga. Bagaimana kita bisa berkomunikasi dengan baik, bagaimana kita bisa berkolaborasi dengan baik dengan dukungan internet dan teknologi-teknologi lain yang terkait, itulah yang nanti akan kita bahas di dalam topik ini. Agenda kita ada 3. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang internet, connectivity atau keterhubungan, dan beberapa prinsip tentang network economy yang ini akan menjadi landasan bagi pembicaraan tentang 2 topik utama kita, yaitu komunikasi dan kolaborasi. Pada slide ini saya ingin menyampaikan tentang kondisi internet. Jadi di sini ada data-data yang saya ambil dari beberapa sumber online, dan sumber-sumber online ini sifatnya itu real time. Jadi contohnya misalkan situs internet livestats.com itu ya. Jadi angka-angka ini ya, jumlah pengguna internet di dunia, jumlah website di seluruh dunia dan seterusnya, ini real time. Jadi kalau Anda berkunjung ke situs ini, Anda akan melihat pergerakan pertambahan dari data statistik ini. Nah, jadi yang ingin saya tunjukkan dari berbagai macam data ini adalah bahwa internet itu sesuatu yang tumbuh, dan tumbuhnya itu pesat sekali. Ya, Anda lihat angka-angka di sana itu bukan angka-angka yang kecil, dan ini keep growing. Ini masih terus tumbuh dan bertambah banyak lagi. Dampak penting dari internet itu adalah kemudahan berkomunikasi, ya, dan kemudahan berkomunikasi ini yang kemudian dieksploitasi secara luar biasa, habis-habisan, sehingga kemudian kita melihat ada sistem-sistem yang ini juga tumbuhnya luar biasa. Ya, kita lihat data Gojek sebagai contoh ya. Jadi di situ kita bisa melihat Gojek itu sudah digunakan oleh 150 juta orang lebih, kemudian juga melibatkan 2 juta mitra pengemudi, ya, dan 400 ribuan mitra merchants, ya, dan 60 ribu penyedia layanan lain, ya. Nah, sebetulnya yang menarik bukan sekedar angka-angka ini, tetapi bagaimana kemudian relasi-relasi yang terbentuk di antara mereka, ya. Nah, inilah sebetulnya yang menarik. Inilah yang sebetulnya kemudian banyak dieksploitasi orang. Bagaimana internet itu dengan kemudahan berkomunikasi yang dia tawarkan itu kemudian menghubungkan,
ya, membuat antara satu pihak dengan pihak yang lain itu kemudian tiba-tiba terhubung dan mereka bisa melakukan sesuatu, dan ini muncul terjadi dalam skala yang sangat masif, ya. Nah, jadi Amazon dan berbagai macam sistem yang lain, ya, yang skala besar itu juga menunjukkan fenomena yang sama. Jadi keterhubungan inilah yang pengen kita lihat secara lebih dalam lagi. Internet pada akhirnya akan membentuk jejaring atau network, ya, dari mulai dokumen yang itu kemudian menjadi halaman-halaman web, ya, yang biasa kita akses, sampai ke Internet of Things, ya. Jadi berbagai macam benda itu juga bisa dihubungkan dengan internet, termasuk kita manusia, ya, baik secara individu maupun juga secara berkelompok. Nah, jejaring inilah yang nanti akan banyak kita bicarakan, ya. Jadi jejaring itu bisa direpresentasikan sebagai kumpulan simpul yang ini menunjukkan entitas-entitas yang ada di situ dan relasi-relasi yang menghubungkan antara satu simpul dengan simpul yang lain. Ya, jadi ada jejaring dokumen, ada jejaring manusia atau kita kenal dengan jejaring sosial dan banyak hal yang lain. Ya, itu yang pengen kita eksploitasi. Dengan kemudahan berkomunikasi, dengan kemudahan untuk menghubungkan satu sama lain, ya, itu pada akhirnya membuat kita manusia itu berada dalam dua dunia. Ya, jadi internet membuat kita manusia itu hidup dalam dua dunia. Satu adalah dunia fisik kita yang ada dalam keseharian kita secara fisik, dan dunia yang kedua ini adalah dunia yang sifatnya virtual. Ya, jadi dengan berbagai macam jejaring yang kita itu masuk ke dalamnya, itu kemudian kita jadi seolah-olah punya dunia yang berbeda dibandingkan dengan dunia fisik kita, ya. Nah, inilah yang fenomena yang sekarang itu kita alami, ya. Jadi kita hidup dalam dua dunia yang berbeda. Yang menarik dari dua dunia kita ini adalah bahwa dunia virtual kita itu jumlahnya tidak hanya satu. Jadi bahkan kita itu bisa membentuk dunia-dunia virtual itu sesuka kita. Kita bisa masuk ke dunia-dunia virtual yang di-create oleh orang lain itu sesuka kita, ya. Nah, jadi di dalam sebuah dunia virtual kita itu bisa kemudian mendefinisikan profil kita seperti apa, ya, dan kemudian beraktivitas di dalamnya seperti halnya kita melakukan aktivitas-aktivitas di dunia nyata. Ya, jadi seseorang misalkan itu bisa punya wajah yang berbeda-beda di dunia-dunia virtual yang berbeda, ya, dan masing-masing persona kita tadi itu kemudian juga bisa melakukan hal-hal yang berbeda berbeda di dalam dunia-dunia tadi. Ya, nah ini menariknya. Jadi kita punya keluasan, kita punya kebebasan, ya, di dalam meng-create atau memasuki dunia virtual, ya, dan kita juga punya kebebasan untuk mendefinisikan siapa kita, apa yang kita lakukan, ya, di dalam dunia-dunia itu, ya. Inilah menariknya internet. Begitu masuk ke dalam sebuah dunia virtual, maka biasanya seseorang itu akan melakukan aktivitas-aktivitas, mereka akan bekerja dengan berbagai macam objek yang ada di sana dan juga berinteraksi dengan orang-orang yang ada di sekitarnya. Keberadaan seseorang di dalam sebuah dunia virtual itu pada umumnya didrive oleh tujuan. Ya, tujuannya bisa macam-macam, tetapi pada umumnya tujuan tadi itu tidak bisa dicapai sendirian. Ya, orang tadi itu pasti akan memerlukan bantuan atau peran orang-orang lain yang ada di sekitarnya. Saya ambil contoh misalkan kalau saya ingin misalkan masuk ke dalam sebuah LSM, ya, anggap saja ini LSM ini sebuah dunia virtual karena memang kita
itu bekerja secara virtual ya. Kita menjalankan aktivitas-aktivitas kita secara online, kita bekerja dengan objek-objek yang sifatnya virtual ya, catatan-catatan, file dan sebagainya itu tersimpan di internet begitu ya. Dan interaksi komunikasi itu semua dijalankan secara online. Nah, misalkan saya punya tugas atau tujuan mengorganisir bantuan-bantuan yang masuk ke LSM tadi. Nah, di dalam menjalankan tugas atau mencapai tujuan saya tadi, itu tentu saja saya tidak bisa bekerja sendirian. Saya akan memerlukan bantuan teman-teman saya yang bertugas misalnya untuk mengidentifikasi kelompok masyarakat yang memerlukan bantuan, ya. Siapa saja yang perlu dibantu, ya. Nah, saya juga perlu bantuan atau tergantung pada teman-teman saya yang lain yang mereka bertugas untuk mencatat bantuan-bantuan yang masuk, eh, bentuknya apa, dari mana, dan sebagainya. Nah, jadi apa yang saya kerjakan itu akan tergantung pada peran orang lain, ya. Nah, jadi kami semua itu bekerja sebagai sebuah jejaring, ya, di mana satu simpul dengan simpul yang lain itu saling berhubungan, saling tergantung, dan kita secara bersama-sama itu menjalankan suatu kegiatan untuk mencapai tujuan kita bersama, ya. Di dalam jejaring yang terbentuk di dalam dunia virtual tadi itu berlaku sebuah tatanan yang khas namanya network economy. Ya, jadi di dalam network economy ini itu kita mengatakan sebuah produk atau layanan ya itu dibuat, dikembangkan dan produk atau layanan tadi itu mendapatkan nilai atau value-nya itu melalui network tadi atau jejaring tadi ya. Nah, di dalam jejaring tadi itu muncul apa yang disebut dengan rantai nilai atau value chain. Jadi yang dimaksud dengan rantai nilai di sini adalah rangkaian dari aktivitas-aktivitas yang dilakukan oleh tiap pihak atau tiap simpul di dalam jaringan tadi, yang kemudian masing-masing aktivitas tadi itu menghasilkan value tertentu, ya. Nah, jadi value yang dihasilkan dari tiap simpul di dalam jaringan tadi itu kemudian digabungkan satu sama lain dan pada akhirnya membentuk suatu proses rangkaian yang utuh, ya. Dan dari situlah kemudian eh, nilai atau value dari produk atau layanan tadi itu terbangun, ya. Nah, yang menarik di dalam tatanan network ekonomi ini adalah bahwa nilai total dari produk atau layanan yang dihasilkan itu tidak hanya berupa jumlahan dari nilai nilai yang dihasilkan oleh tiap simpul, tetapi juga ada apa namanya nilai tambahan yang itu terbangun dari efek ya atau dampak yang dihasilkan dari jaringan itu sendiri. Jadi saya beri contoh tadi LSM tadi ya. Tadi kan saya misalkan bertugas untuk mengorganisir bantuan yang masuk. Ya, saya bertugas misalkan membagi-bagi kelompok masyarakat mana itu perlu dibantu apa dan seterusnya. Nah, kemudian ada teman lain yang bertugas misalkan mengidentifikasi siapa yang perlu dibantu, ya. Dan ada teman lain lagi yang bertugas untuk mencatat bantuan-bantuan yang masuk, ya. Nah, jadi ada tiga simpul di sini yang mencatat orang-orang yang perlu dibantu, ada yang mencatat bantuannya dari mana saja, dan ada yang bertugas mengorganisir itu semua. Ya, nah, jadi masing-masing kegiatan tadi ya itu akan memberikan value-nya masing-masing. Jadi kalau apa namanya teman yang mencatat
kelompok masyarakat yang perlu dibantu, ya dari hasil kerja mereka itu akan diperoleh daftar paling tidak, ya siapa saja yang perlu dibantu, si A, si B, si C dan seterusnya. Itu value yang muncul di sana. Ya, demikian juga apa yang dilakukan oleh teman saya yang lain yang mengidentifikasi bantuan-bantuan yang datang tadi, itu juga ada value yang muncul. Ya, paling tidak kita punya daftar bantuan yang masuk itu apa saja, dari mana saja dan seterusnya. Itu informasi yang berguna. Nah, apa yang saya lakukan untuk mendistribusikan, ya orang ini akan mendapat bantuan ini, itu juga punya value, ya kan? Nah, jadi masing-masing aktivitas tadi itu akan menghasilkan value atau manfaat. Nah, tetapi yang lebih penting lagi adalah bahwa apa namanya, manfaat dari apa yang kami lakukan secara bersama-sama itu jauh lebih besar daripada jumlahan dari manfaat yang kecil-kecil tadi gitu, ya. Jadi ada efek yang lebih besar, ada efek yang lebih lebih apa namanya, strategis begitu, ya. Nah, efeknya apa? Efeknya adalah dengan terbantunya masyarakat apa namanya, miskin tadi, ya karena apa namanya, dibantu oleh donor-donor tadi, maka kemudian mereka jadi bisa hidup dengan baik, bisa hidup dengan layak, ya tidak terlalu khawatir dengan apa namanya, kondisi seperti ini, ya. Nah, itu manfaat-manfaat lain yang muncul dari network atau jejaring secara keseluruhan tadi, ya. Jadi apa namanya, tidak hanya sekedar catatan-catatan yang dihasilkan oleh ketiga simpul tadi, tetapi ada efek lain yang jauh lebih besar dari itu. Ya, nah itulah ciri khas dari network ekonomi yang muncul akibat adanya jejaring atau network tadi. Nah, di slide ini ada satu contoh lagi tentang network ekonomi. Jadi ada aktivitas-aktivitas yang dilakukan di sisi hulu. Jadi petani itu akan memanen padi di sawah, ya, kemudian dilanjutkan dengan aktivitas penggilingan padi, ada pengumpulan oleh tengkulak, kemudian dikirimkan ke pedagang di pasar dan seterusnya sehingga sampai ke konsumen atau misalkan diekspor ke luar negeri begitu, ya. Nah, jadi semua aktivitas itu dilakukan oleh orang-orang yang berbeda, ya. Tetapi kita bisa melihat bahwa semuanya itu saling terkait, ya. Jadi para penggiling padi itu ya mereka tidak akan bisa menjalankan tugasnya kalau tidak ada apa namanya, suplai panen padi dari petani begitu, ya. Demikian pula misalkan pedagang di pasar itu dia akan menjadi faktor yang menentukan ketika apa namanya, beras tadi itu akan dijual di supermarket, ya. Kalau tidak disuplai sama pedagang, ya supermarketnya akan kekurangan stoknya. Nah, jadi masing-masing itu masing-masing aktivitas itu nanti akan menghasilkan nilai atau value tertentu, ya. Dan nilai atau value tadi itu saling saling terkait satu sama lain, ya. Nah, jadi ada rantai yang terbentuk, ya. Anda bisa lihat di sini itu ada rantai yang terbentuk dari hulu sampai ke hilir, ya. Dan ini merupakan sesuatu yang continuous, sesuatu yang saling terhubung, saling terkait, membentuk ketergantungan. Nah, itulah yang disebut dengan rantai nilai tadi. Nah, yang menarik tadi seperti tadi saya bilang adalah bahwa sebetulnya apa namanya, value atau nilai atau manfaat yang terbentuk itu bukan hanya sekedar jumlahan dari manfaat yang diperoleh oleh masing-masing pihak dengan masing-masing aktivitas ini, tetapi nilai yang muncul dari apa namanya, efek rantai ini secara keseluruhan, ya, efek dari jejaring ini secara keseluruhan. Jadi kalau misalkan rantai nilai ini bekerja dengan baik, ya artinya dari mulai panen padi di sawahnya sampai ke katakan dijual di supermarket atau diekspor ke luar negeri, ya semua proses ini berjalan dengan baik, maka kita bisa bilang bahwa apa namanya, manfaat strategisnya itu besar sekali. Ya, jadi misalkan seperti saya tulis di sana itu bisa saja penjualan beras tadi akan menyumbang devisa bagi Indonesia dan seterusnya.
ya ketahanan pangan kita jadi meningkat dan seterusnya. Nah, itu kan manfaat-manfaat yang sangat besar, sangat strategis yang itu muncul sebagai efek dari berjalannya rantai nilai yang kelihatannya sederhana seperti ini, ya. Nah, itulah kira-kira skema dari network economy. Masih tentang contoh network economy. Jadi slide ini menunjukkan bagaimana jejaring rantai nilai ya itu bisa terbentuk dengan mudah. Bahkan di dunia yang berbeda ya, jadi di dunia fisik maupun di dunia virtual ya. Nah, jadi saya tidak perlu menjelaskan tentang ini, Anda bisa memahaminya sendiri. Tetapi intinya yang ingin saya sampaikan adalah bahwa sekarang ini sangat mudah bagi kita itu untuk membangun jejaring, ya, untuk masuk dan terlibat dalam sebuah rantai nilai tadi, ya. Nah, ini yang nanti akan membawa kita pada topik utama kita, yaitu tentang komunikasi dan kolaborasi.